Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Islah yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya dalam kajian singkat Ba'da Asar, di mana sebelumnya saya sudah menyampaikan adab-adab batin ketika berzakat. Yang pertama, adabnya adalah memahami maksud kenapa Allah memerintahkan kita berzakat. Kenapa syariat memberikan penekanan, anjuran agar kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Maksudnya itu adalah satu, sebagai ujian buat kita. Yang kedua, sebagai pembersih hati kita dari sifat kikir. Di samping membersihkan harta juga. Yang ketiga adalah mensyukuri nikmat harta. Ini maksudnya, memahami maksud ini. Nah, yang kedua adabnya adalah tidak menyakiti hati penerima dan tidak menyebut-nyebut pemberian. Yang ketiga, tidak menganggap ini sesuatu hal yang hebat. Artinya merasa hebat dengan berzakat, bersedekah itu. Tetapi menganggap ini kecil dan biasa-biasa saja. Kenapa? Ketika orang bersedekah, berzakat, menganggap dirinya sudah hebat, ini jatuh kepada ujub. Ujub itu adalah bangga diri. Diri sudah berbuat baik sehingga di dalam hatinya ada kebanggaan. Nah, ini bisa batal pahalanya nanti. Nah, tiga. Kemudian saya lanjutkan. Yang keempat, adabnya adalah merahasiakan. Sebaiknya merahasiakan zakat yang kita keluarkan. Cukup kita dengan amilin zakat, lembaga zakat yang tahu, atau cukup kita dengan mustahik, orang yang kita berikan zakat. Cukup itu aja yang tahu, tidak banyak orang tahu. Nah, itu lebih bagus, lebih besar pahalanya daripada terang-terangan. Nah, yang kelima adabnya adalah memberikan harta yang paling kita cintai, yang paling halal, yang paling thayyib. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah Maha Thayyib, Maha baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Jadi harta yang paling baik, yang paling halal yang kita berikan dan yang paling kita cintai. Nah, ini kalau yang paling kita cintai ini makin besar pahalanya. Kenapa? Karena zakat ini atau sedekah ini ada dua hak. Hak Allah yang harus kita tunaikan, maka kita memberikan yang terbaik dong. Karena ini kita berikan kepada Allah. Seperti ada tamu datang ke rumah kita, kita suguhkan makanan yang jelek, kita suguhkan makanan yang tidak enak, tamunya kan kurang berkenan, kurang enak menyantapnya gitu. Nah, ketika zakat, sedekah kita berikan yang terbaik, yang paling kita sukai, Allah menjadi mendatangkan ridho Allah, hak Allah. Yang kedua, hak diri kita sendiri. Artinya kita berzakat itu nanti kembali ke kita. Kapan kembalinya? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat yang kita sedekahkan yang baik, yang paling kita cintai, maka itu sebenarnya kita menyimpannya dan nanti kita ambil di akhirat. Gitu. Jadi kalau baik ya kita mendapatkan yang baik. Kalau kita sedekahkan yang biasa-biasa, yang jelek-jelek, yang kita sendiri sudah nggak mau lagi, baru kita sedekahkan. Nah, nanti di akhirat itu juga yang kita terima. Nah, gitu. Makanya ini haknya dua, hak Allah dan hak diri kita sendiri. Semakin berkualitas, semakin kita cintai, semakin thayyib, semakin halal. Nah, itu nanti yang kita terima di akhirat. Pemberian kita itu kan tidak hilang. Nanti kan kita dapatkan lagi. Gitu. Makanya berikanlah yang terbaik, yang paling kita cintai. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika sakit, dia pingin sekali makan ikan besar. Jadi kan jauh laut. Oh, jadi istrinya dan sahabat-sahabatnya itu mencari ikan yang besar, yang segar. Kemudian setelah mereka dapatkan, mereka masak. Walaupun dia tidak mendapatkan yang besar, tapi cukuplah memenuhi selera dan keinginan Ibnu Umar, guru mereka dan sahabat dekat mereka. Nah, setelah disuguhkan, kemudian Ibnu Umar berterima kasih dan sangat senang.
Tidak berapa lama ada yang mengetok pintu, orang miskin yang minta makanan. Kemudian Ibnu Umar memerintahkan kepada para pembantunya dan istrinya, kasihkan ikan ini ke dia. Kaget istrinya. Subhanallah, engkau sudah membuat heboh kami mencarikan ikan ke sana kemari. Setelah dapat malah engkau berikan sama orang miskin itu. Kata Ibnu Umar, saya justru sangat mencintai ikan itu sekarang, makanya saya berikan. Gitu, karena saya sangat mencintainya. Jadi Ibnu Umar mendekatkan diri kepada Allah dengan pemberian yang sangat dia cintai, kan jarang-jarang ini gitu. Nah, Imam Ar-Rabi juga seperti itu. Dia eh, ada roti yang manis yang khas yang dia sukai. Ketika itu sudah ada orang datang meminta-minta, dia bilang sama pembantunya, berikan yang ini. Kata pembantunya, jangan yang ini kan makanan kesukaanmu, kan masih banyak roti yang lain. Katanya tidak, pokoknya berikan yang ini. Nah, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah karena ini yang sangat dia cintai sekarang, makanya dia berikan. Nah, gitu. Nah, ini mereka itu apa namanya, para ulama-ulama salaf itu sangat memperhatikan, eh, sangat tamak untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang paling dia cintai. Nah, kemudian yang terakhir adabnya adalah mencari orang yang paling berhak menerima zakatnya, menerima sedekahnya, tentunya dari asnaf yang 8. Nah, eh, mereka punya kriteria-kriteria tersendiri. Yang pertama, mereka mencari orang yang paling bertakwa. Kenapa? Karena akan menambah kemantapannya lagi dalam bertakwa. Maka mereka para orang-orang agnia di zaman salafus soleh itu mencari orang yang bertakwa untuk memberikan zakatnya, sedekahnya. Nah, kemudian yang kedua, mereka cari orang yang paling berilmu. Kenapa? Supaya ilmu agama ini menjadi lebih tersebar kemana-mana, menjadi kuat syariat. Nah, yang ketiga, mereka juga mencari orang eh, yang sangat memerlukan, yang mempunyai tanggungan keluarga, yang sedang sakit, yang sedang terjerat hutang, yang sedang terjepit. Nah, maka zakatnya mereka berikan ke situ. Nah, kemudian mereka memberikan juga mencari orang-orang apa namanya, kaum kerabat terdekatnya. Kenapa? Karena sedekah dan zakat yang diberikan kepada kaum kerabat terdekat ini pahalanya dua, pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.